per tanggal 12 Januari kemarin, timnas kita resmi sudah punya pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Ujuk-ujuk mengatakan, ini Total Football datang ke Indonesia. Apa iya dia akan memainkan itu di Australia nanti? I don't think so. Nah, jadi pertanyaan adalah sisi taktikal. Apakah Patrick Kluivert bisa untuk menunjukkan taktik yang lebih baik dibandingkan STY? Disebut angka gitu. Ya. Gue targetin berapa? 4 poin. Wah, asumsi kita pasti udahlah. Seri lawan Australia, menang lawan Bahrain. Which is good. Gue menghargai itu. Gue senang Patrick Kluivert optimis, ya kita harus dukung itu. Nanti kita tunggu 20 dan juga 25 outcome-nya, eksekusi di lapangannya seperti apa. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo, ada Bung Harpa hari ini. Halo, Hai Bung Harpa, apa kabar? Baik, selalu baik. Bajunya satu tone nih. Oh iya dong, kita kan selalu kompak. Mas Sabto apa kabar? Baik. Oh baik. Baik dong. Luar biasa. Ini hari ini akan jadi tayangan perdana kita. Video hari ini Tiki Taka tayangan perdana di Nalar Sport TV. Wuh. Jadi akhirnya seperti yang kita udah bilang. Jangan lupa subrek ya. Jangan lupa subscribe guys, jangan nonton aja, tapi jangan lupa subscribe juga. Seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa di tahun 2025 untuk konten-konten sport di Nalar TV akan berubah ke channel Nalar Sport TV. Dan ini dia video pertama kita hari ini. Dan bahasan kita hari ini adalah apa Mas Sabto dan Bung Harpa? Waduh, berat-berat nih kayaknya nih, berat. Tentunya Soal transisi yang luar biasa dinamis. transisi. Ya. Transisi yang luar Kata-kata biasa. dinamika itu Iya, kayak rame ya. Dinamis Dinamika ya. itu Ini lagi mau bahas apa yang terjadi di timnas kita saat ini. Dan per tanggal 12 Januari kemarin, timnas kita resmi sudah punya pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Ini kita mau bahas bagaimana transisi yang dinamis menurut Bung Harpa ini. Dan ini kan ketika PSSI mengumumkan pemecahan STY, terus nama Patrick Kluivert ini kan langsung keluar ya sebagai pengganti pelatih timnas terbaru. Langsung ini kubu masyarakat juga terbagi jadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Nah pertanyaannya, gimana pandangannya terhadap dinamika ini? Ada yang pro, ada yang kontra, apakah ini akan jadi penghambat? Ya sangat wajar ya, dinamika itu muncul, terutama ketika orang masih melihat STY sebagai sosok yang bisa mengantarkan kita di posisi ini yang ada di round 3 sekarang. Itu kan what matters kan itu ya. Dia ada di posisi yang masih reaching distance untuk masuk ke Piala Dunia, sehingga pemecatan atau pemberhentian tugas dari STY itu banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa sekarang momentumnya seperti itu gitu. Itu yang mungkin akhirnya rame, orang masih melihat STY sebagai sosok yang telah berjasa dan bisa terus mengantar kita ke Piala Dunia, tapi federasi melihatnya sebagai rasa terima kasih terhadap STY yang sudah membangun fondasi ini, sudah membuat timnas ini berproses menjadi timnas seperti sekarang, dan saatnya sekarang tongkat estafet itu diberikan pada pelatih baru yang menurut PSSI akan membawa kita ke langkah yang lebih jauh. Dinamika muncul juga ketika nama Patrick Kluivert yang dimunculkan, karena itu kan pertanyaan soal apakah Patrick Kluivert lebih baik dibanding STY, itu kan selalu muncul itu dari sisi CV dia sebagai pelatih. Kalau kita bicara pemain, ya kita hormat lah. Patrick Kluivert is above semualah yang pernah ngelatih kita dari sisi personal dia sebagai pemain. Kita udah tahu lah segala macam track record yang dia bukukan, sehingga apa yang dimaksudkan PSSI untuk menjembatani masalah dinamika tadi di ruang ganti ya. Komunikasi, kan PSSI melihat satu komunikasi, kedua taktikal yang dianggap sudah tidak sejalan dengan STY. Kalau kita bicara prestasi, memang belum bisa diukur. Ya, dia belum memegang timnas sama sekali, bahkan baru datang, baru memperkenalkan diri, baru diperkenalkan kepada publik, sehingga kita tidak bisa mengukur soal prestasi. Karena STY kan yang disinggung juga 3, satu prestasi, karena belum ada trofi yang dia berikan, lalu komunikasi dan juga tactical atau cara bermain. Dari sisi komunikasi, ya saya melihat sosok Patrick Kluivert sebagai orang yang memang masuk akal ketika ditunjuk oleh PSSI. Karena ya tadi dia punya segala macam atribut sebagai pemain besar, sehingga ruang ganti akan menatap dia sebagai orang yang disegani. Kalau kita lihat dari sisi komunikasi. Lalu dari sisi roots-nya dia juga, dia orang Belanda. Majority pemain kita yang sekarang ada di tim inti adalah juga orang-orang yang
berdarah Belanda, sehingga lack of communications, lack of diskusi segala macam itu akan bisa dipegang oleh Patrick Kluivert. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sisi taktikal. Apakah Patrick Kluivert bisa untuk menunjukkan taktik yang lebih baik dibandingkan STY? Nah, ini kan melihatnya adalah package yang diambil oleh PSSI. Patrick Kluivert sebagai head coach-nya, ada 2 orang di bawahnya. Sejauh ini masih ada 2 ya, Alex Pastoor dan juga Daniel Lansat. Kalau kita bicara tactical, ya 2 pemain ini yang dua pelatih ini yang akan menjadi sosok penting, dan ini yang paling saya tunggu justru. Kalau Kluivert ya oke, sosok kebintangan dia ada di ruang ganti, tetapi untuk memberikan masukan dari sisi teknis, walaupun nanti head coach-nya dalam wawancara juga dengan Mata Najwa dia bilang bahwa I'm the decision maker gitu. Jadi dia akan mendengar semua dari para pelatih, dari pemain juga, tapi yang mengambil keputusan adalah saya sebagai head coach. Jadi ya dia menunjukkan kemampuan dia sebagai leader, itu satu udah kelihatan gitu. Nah, dari sisi teknisnya itu yang akan saya nantikan. Alex Pastoor termasuk pilihan yang tepat kalau kita melihat track record dia. Sebagai pelatih, dia jelas punya kriteria yang cukup fantastis lah kalau kita bicara di skop Liga Belanda. Excelsior, Sparta Rotterdam, terakhir Almere City. 3 tim yang pernah diangkat dari Eerste Divisie naik ke Eredivisie. Itu kan sebuah pencapaian yang jelas fantastis lah dari seorang pelatih gitu. Dia tahu bagaimana untuk mengangkat pemain-pemain yang biasa-biasa saja, tapi diangkat levelnya dari Divisi 2 menjadi pemain-pemain di Divisi 1. Kalau kita analoginya ke timnas kan seperti itu. Kita kan sekarang timnas yang terdiri dari pemain-pemain yang mungkin biasa-biasa saja kalau dibandingkan dengan level dunia gitu kan. Tapi dia coba untuk mengangkat level pemain-pemain kita ke step up yang lebih tinggi, yakni ya jelas Piala Dunia gitu. Jadi kalau ngelihat pergantiannya, meskipun di awal mungkin saya melihat Patrick Kluivert apakah dia cocok, tapi ketika ngelihat package-nya, ada si Pastoor di situ dan juga Lansat, ini semakin make sense gitu. Pilihan dari federasi, kenapa akhirnya mereka mengambil paket 3 pelatih ini untuk menggantikan seorang STY. Kalau Bung Harpa ngelihat background dari Patrick Kluivert sendiri gimana? Apakah ini salah satu alasan juga pendukung sepak bola jadi terbelah nih kubunya? Yang pertama dulu soal keriuhan ya. Jadi sepak bola ini kan di Indonesia begitu seksi. Apalagi 1 tahun terakhir orang sepertinya menumpahkan semua kekalutan hidup itu di sepak bola kita, di tim nasional kita. Bahkan banyak yang tadinya fans dari klub di Serie A, di Premier League dan lain-lain, akhirnya malah kurang ngikutin. Bahkan kalau kita sedikit kembali ke belakang, Euro kemarin pun banyak yang orang nggak terlalu get into it gitu lah. Karena timnas itu benar-benar seksi banget. Maka dari itu, transisi ini menjadi menarik ya. Apalagi kalau saya belum melakukan terminologi ini diamputasi. Jadi tiba-tiba all of sudden. Walaupun memang kalau kita kembali lagi ke dasar semuanya, ini kan memang hak federasi. Jadi beberapa kali Bang Arya Sinulinga, ex PSSI, mengatakan urusan di ruang ganti, taktikal, itu sepenuhnya adalah prerogatif pelatih. Bahkan beberapa hari lalu sempat saya talk show dengan Coach Neil Maizar, dia mengatakan di ruang ganti itu pantang kalau bukan pelatih yang memberikan instruksi, seperti itu ya. Tadi juga kan Mas Aryo bilang Patrick Kluivert adalah decision maker, itu betul. Apakah boleh pemain memberikan masukan? Boleh saja, cuman sangat kasuistis gitu loh. Bahkan kalau kita lihat lagi misalnya di ruang ganti Manchester City, ada satu cuplikan ketika Pep Guardiola masuk ke ruang ganti, dia bilang semuanya diam, minum, dengarkan saya. Kalau nanti kamu jadi pelatih, silakan kamu ngomong seperti saya. Nah itu seperti itu. Bahkan saya kemarin sempat ngobrol dengan ayahnya Giovanni Van Bronckhorst, nanya soal seperti apa sih Patrick Kluivert ini. Dia tahu dari umur 7 tahun seperti apa dia. Dia bilang, tapi untuk soal bagaimana karakter dia di ruang ganti, dia mengatakan what happens in the locker room stays in the locker room. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu secara detail seperti apa Patrick Kluivert, mungkin kita hanya dari informasi-informasi yang selama ini kita tahu. Dia ngelatih ini bagaimana lah, dia ngelatih klub Turki bagaimana lah. Sebagai pemain tadi Mas Aryo udah mengatakan dia luar biasa dengan golnya ke gawang Milan tahun 95. Sebagai pelatih memang CV-nya kurang lah, kita harus akui. Sebagai pemain dia bagus. Tapi kemudian kalau ditanya apakah dia akan sukses, nggak ada yang tahu. No one knows. Ini adalah argumen yang sering saya pakai. Ferguson, Wenger adalah 2 pelatih yang arguably paling sukses di era 90-an sampai 2000-an. CV-nya sebagai pemain nggak bagus. Sebagai pelatih sebelum itu pun sama juga. Tapi begitu jadi pelatih di klub tersebut akhirnya sukses. Jadi kita nggak tahu nih dia akan sukses atau enggak. Nah kemudian yang kedua,
soal gaya bermain. Orang ujuk-ujuk mengatakan, ini Total Football datang ke Indonesia. Apa iya dia akan memainkan itu di Australia nanti? I don't think so. Tetap dia juga, dan dia mengatakan itu juga di press con di Mulia, ada fleksibilitas. Saya beradaptasi juga, which is itu lebih benar. Gitu. Artinya dia punya warna iya. Total Football, Rinus Michel. Kemudian Catenaccio, Bergomi tahun 82. Kemudian ada lagi Tiki Taka Barca tahun 2010-an yang akhirnya semua udah hilang nih. Hanya tinggal warna-warnanya aja. Baru sekarang ada lagi apa? Gegen pressing. Nah, artinya kalau kita bicara hitam putih, mungkin nggak akan itu juga yang terjadi. Cuman kehadiran Patrick Kluivert di ruang ganti itu memang akan menjadi sosok yang diharapkan menjadi jembatan antara pelatih, federasi, dan juga pemain diaspora. Ini kan utamanya, karena pemain diaspora ini kan suka atau tidak suka adalah backbone tim nasional kita. Jadi ini yang mungkin menjadi pembicaraan, apakah itu bisa dilakukan atau diperbaiki kesalahan yang sebelumnya ada menjadi lebih baik. Ini tantangannya berat. Jadi kita boleh aja berdebat soal latar belakang dia A, B, C, persiapannya begini, begana. Dia bilang soal minute play itu penting, tapi nanti penentuannya tetap ada di lapangan. Gitu. Makanya dia menekankan juga di konferensi pers itu, dia mau fans juga di belakang dia. Tapi itu tidak mudah, karena tadi yang Noella bilang, ini ada polarisasi. Suka atau tidak suka, ada polarisasi yang dia harus menangkan nih hati fans. Di ruang ganti mungkin dia akan menangkan itu. Karena kayak contoh misalnya, walaupun Jens Raven belum masuk senior ya, bapaknya Jens Raven itu literally teman dekatnya Patrick Kluivert. Jadi bayangkan anak-anak itu melihat Patrick Kluivert masuk ruang ganti, ya semua cium tangan lah, kasar seperti itu. Tapi semua itu nanti akan dijawab tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Sesimpel itu. Dan ini kan di beberapa kesempatan Kluivert ini sempat memuji STY dan bahkan bilang mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh STY. Kalau menurut Bung Harpan dan juga Mas Sabto, apa yang kira-kira harus dipertahankan dan apa yang harus dirubah? Atau ada catatan lah? Kalau gue pribadi ngelihat STY, legacy yang ditinggalkan yang paling kental adalah mentality. Mentality pemain kita jelas harus kita puji, ada campur tangan dari STY di situ, menjadi tim yang tidak lagi inferior ketika masuk ke lapangan. Yes, betul. Ketika kita melihat dulu kita masuk ke lapangan melawan Thailand, malah tertunduk. Filipina aja kita masih ketar-ketir ya kan? Ketar-ketir, melawan Vietnam pun seperti itu. Tapi sekarang kita tidak menghadapi itu lagi, dan itu akhirnya tertular ke tim yang lain gitu. Tim Indra Syafri pun seperti itu gitu. As a whole, as a nation, kita sudah melihat timnas kita tidak lagi melihat sebuah negara menjadi, aduh kita menang nggak ya? Masuk aja dulu ke lapangan dengan mentality menang. Itu yang jelas menjadi legacy terpenting dari STY. Kita berhadapan dengan negara-negara besar di level Asia, kita melihat tidak ada inferiority kompleks lagi. Kita berani gitu. Masalah kualitas mungkin kita di bawah, tapi eksekusi di lapangannya memperlihatkan kita berani gitu. Lawan Jepang kita berani, walaupun ujung juga kalah. Lawan Australia kita bisa imbang, lawan Arab Saudi imbang di sana, akhirnya bisa menang di Jakarta. Itu suatu bukti bahwa ya mentality yang ditanamkan oleh STY itu jelas ada pada seluruh pemain kita. Entah itu pemain diaspora, yang jelas mentality-nya mungkin sejak kecil beda dengan pemain kita yang ada di sini gitu. Tapi pemain kita yang ada di sini pun akhirnya bisa tertular mentality-nya itu dengan penampilan Rizky Ridho yang luar biasa. Kalau pemain-pemain yang lain tuh ya Marcelino, Witan, Yakob Sayuri, kita sebutlah pemain-pemain kita di lokal, tapi sudah punya mentality yang bagus. Jadi kalau kita bicara apa yang harus diteruskan dari STY oleh Patrick Kluivert, ya mentality itu. Mentality yang sudah terbangun, yang sudah berproses sekian lama, sehingga menjadikan kita sebagai tim yang tidak lagi inferior, terutama di kawasan ASEAN ya. Kita sudah bicara Asia, sudah bisa mengalahkan Korea Selatan salah satunya, mengalahkan Australia juga di U23, Jordania yang biasanya kita kesulitan untuk bisa menang, kita bisa kalahkan dengan skor cukup telak. Itu menunjukkan kita step up dari sisi mentality. Tapi kalau dari sisi quality pemain ya pelan-pelan, pasti itu kan akan naiknya pelan-pelan gitu. Tapi yang jelas mentalitas itu yang jelas harus dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Kalau gue melihat ada 3 aspek ya yang menurut gue ini diwariskan oleh Sintayong dan bisa dilanjutkan. Yang pertama ini mungkin debatable ya, karena kan kita masih ada sedikit polarisasi nih soal achievement dia, ya kan, di knockout stage di Piala Asia, kemudian juga si final di Piala Asia U23 dan kelolosan ke round 3. Ya walaupun nanti bisa rame nih, ya ini kan ada peran A, B, C, tapi itu faktanya seperti itu. Jadi round 3 ini kita bayangkan ada 10, emang fakta ya, 10 pertandingan menghadapi tim-tim kuat Asia dan di
stage yang kompetitif, bukan friendly game. Jadi ini kan juga satu warisan yang sangat positif. Masih ada 4 game to go lagi. Yang kedua adalah attitude. Menurut gua ini sangat penting, sangat penting. Berapa kali, 2-3 kali lah gua ketemu langsung dengan pemain, Hernando Ari, Hoki Caraka, kemudian juga Marcelino Ferdinand waktu di Qatar. Rata-rata dia mengatakan Sintayong ini sangat mengedepankan attitude. Makanya dia pernah bilang kan ada pemain bohong, dia bilang katanya kakeknya meninggal apa gimana gitu. Nggak taunya kakeknya masih hidup gitu. Itu langsung dibuang. Nah menurut gue itu penting. Dan yang ketiga, kalau gue bilang juga basic-basic dasar para pemain ini. Tapi ini kita bicara banyak lokal ya, karena kalau pemain diaspora rata-rata tadi yang Mas Aryo bilang ini besar di Belanda, harus diakui game plan, mindset mereka, teknik dasar mereka lebih baik. Nah artinya basic-basic dari skill bola dari para pemain Indonesia ini terupgrade. Makanya kemudian Witan ada di sana, kemudian juga Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya juga dan lain-lain. Yang ini yang menurut gua menjadi modal. Dan ini kan juga dikatakan oleh dengan baik ya menurut gua, walaupun kontradiktif, oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia. They are the hearts of the team. Jadi bagaimanapun juga jangan sampai para pemain lokal ini merasa lewat. Karena tetap keberadaan mereka penting dengan tadi itu warisan attitude dan juga gaya bermain yang menurut gua lebih baik. Dan juga fisik. Nah ini lupa nih. Sekali lagi kalau pemain Eropa mungkin fisiknya udah bagus. Dengan segala asupan mereka, pola latihan mereka. Tapi kan mohon maaf, kalau di lokal, pemain lokal ini kan beda-beda nih di timnya. Ada yang mungkin bagus, mungkin kalau kayak di Bali United mungkin bagus ya ininya, training groundnya dan lain-lain, metodenya. Tapi kan ada juga yang mungkin otodidak. Nah, dengan adanya mereka masuk ke timnas, ini mereka di-upgrade kemampuannya. Jadi ya ada beberapa warisan yang ditinggalkan oleh Sintayong, dan itu juga dikatakan oleh Patrick Kluivert yang bisa diteruskan dan kemudian di-upgrade lagi tentunya oleh Patrick Kluivert. Cuman terakhir memang tantangan Patrick Kluivert ini tidak mudah. Karena Sintayong, suka atau tidak suka, sudah menaruh kita di level saat ini, peringkat 3. Logikanya, 3-4 sama lah ya, sama-sama lolos ke round 4. Logikanya, minimal sama lah. Kalau minimal sama, itu bagus. Syukur-syukur kita bisa jumping ke posisi kedua. Karena kalau posisi 1 kita udah sepakat, itu akan menjadi milik Jepang gitu. Oke, kalau kita bicara formasi, ini kan Kluivert mengatakan dia akan menggunakan formasi 4-3-3. Nah, dengan formasi 4-3-3 ini, apakah timnas kita akan tampil lebih menyerang atau gimana di bulan Maret nanti? Yang terdekat ya, berarti. Kalau menyerangnya sih kayaknya formasi apapun ya yang dimainkan, Kluivert pasti tuntutannya adalah membuat tim kita lebih menyerang, lebih ofensif. Memang dia sempat menyebut 4-3-3 sebagai core dari permainan ofensif sebuah tim. Dipegang oleh Rinus Michel juga, dipegang oleh Johan Cruyff yang disebut juga dalam preskon oleh Patrick Kluivert. Artinya komposisi 4-3-3 yang amat mungkin akan menjadi pattern kita ke depannya gitu. Cuman tadi kan Harpa sempat singgung, apakah langsung bisa dieksekusi pas saat kita lawan Australia dengan 2-3 tahun terakhir kita bermain dengan komposisi 3 back. Berat juga. Para pemain kita di luar pun banyak yang juga sering memainkan komposisi 3 back. Jai di Venezia 3 back. Jai, betul main dengan komposisi 3 back, bahkan dia bisa di tengah, bisa di back kanan, bisa di back kiri. Dalam komposisi 3 back. Rizky Ridho juga di Persija belakangan dia tampil dengan komposisi 3 back. Cuman mungkin Mas Hilgers ya yang pakai 4 back ya. Iya, Mas Hilgers sama Alex Burns di Twente ya. Dia tampil dengan komposisi 4 back. Artinya mereka bisa memainkan komposisi 4 langsung, bisa juga tetap stick dengan komposisi 3 back. Tergantung nanti seperti apa maunya. Kalau Patrick Kluivert bilang dia menonton pertandingannya pada saat wawancara dengan Mata Najwa ya, dia mengatakan bahwa game yang saya tonton, apakah itu ulangan atau enggak, adalah ketika melawan Australia dan juga melawan Arab Saudi di Jakarta. Kalau base dari 2 pertandingan itu, ya jelas komposisi back yang terlihat kita kuat pas lawan Australia di sini, lalu lawan Arab Saudi di sini kita dari sisi menyerangnya itu lebih bagus. Jadi artinya mungkin saja dengan based on 2 pertandingan itu dia melihat kita punya kemampuan, kita punya kualitas untuk tetap memainkan formasi 3 back. Entah itu 3-4-3, entah itu 3-5-2. Karena Ragnar kan akumulasi kartu ya. Betul. Ragnar akumulasi kartu, Hafner juga tidak bisa bermain karena kartu merah, sehingga mungkin di depannya masih butuh tweaking juga nih siapa yang akan tampil di posisi terdepan. Kalau mencari 3, ya tanpa Ragnar otomatis mungkin sulit ya mencari 3 komposisi di depan. Artinya mungkin saja dia akan bermain dengan formasi 3-5-2 nih untuk melawan Australia dan mungkin melawan Bahrain juga. Untuk sekarang mungkin
tidak firm dengan komposisi 4-3-3. Cuman kedepannya kayaknya dengan para pemain yang sempat kita singgung komposisi terbaik nanti seperti apa, back pilihan yang terbaik seperti apa. Kalau saya lihat mungkin Verdong di back kiri dalam 4 back ya. Verdong di back kiri, Jaitses, Hilgers, Kevin Dix di posisi yang 4 paling belakang. Itu yang mungkin paling idealnya. Nanti bisa ada tambahan, Hubner bisa main di situ, Rizky Ridho juga, Sandy Walsh juga bisa jadi back kanan. Masih banyak lah tweakingnya gitu. Cuman untuk lawan Australia, ya saya masih menunggu sih. Apakah dia berani langsung tampil dengan komposisi 4 ataupun akan stick dengan format 3 back. Kalau dari situasi gini ya, ini kan transisi gitu ya, dan waktunya nggak banyak, 2 bulan lah, mungkin 2 bulan lebih 3 hari. 2 bulan gitu. tanpa ketemu lagi. Tanpa ketemu, dan Februari bukan tahun kabisat, kayaknya 28 hari itu. Lebih bulan, cepat. bulan tipuan tuh. Jadi nggak banyak waktunya, dan dia mulai dari scratch kan, dari nol lah gitu. Jadi pertama, nih tim ini udah main dari Januari dengan 3 back. Tadi Mas Arya juga udah bilang, tulang punggung, palang pintu kita, Jaitses main 3 back juga di Venezia. Jadi kemudian waktunya nggak banyak. Jadi kemungkinan saat ini pakai 3 back kemungkinan. Tapi yang paling penting kalau kita lihat karakter atau favorism dari seorang Patrick Kluivert ini, kita berkaca paling firm itu tahun 2014 lah. Zaman Louis van Gaal di Piala Dunia, dia itu selalu punya tukang jagal. Ini udah berkali-kali sih di berbagai kesempatan gue bilang. Selalu ada itu. Nih ngobrol dari beberapa orang dan itu adalah sosok yang sebenarnya bisa diemban oleh Nathan Chown. Dia bagus sebagai DM. Cuman ada satu juga pernyataan dari Patrick Kluivert di presscon itu yang mengatakan saya penting melihat pemain minute play. Nah, kenapa ini penting? Karena dia nggak punya kebersamaan yang erat selama ini. Jadi dia nggak tahu kan, walaupun dibilang oke ada masukan kan ini, tapi kan dia nggak ngeliat langsung, nggak ngerasakan langsung. Jadi dia hanya berpatokan dari situ. Nah, sementara Nathan minute play-nya hancur lebur dari 28 Agustus. Gue sampai inget dia nggak main 1 detik pun. Nah, ini akan susah. Walaupun ada di bench. Walaupun ada di bench gitu. 1 detik pun, bahkan dia tuh kayak pilihan ketiga atau keempat. Artinya gugur nih kemungkinan besar sebagai DM. Nah, makanya kemarin gue senang waktu di Mulia dia ditanya kan soal siapa sih calon pemain naturalisasi yang akan didekati. Dia lihat ke Erick Thohir kan. Boleh nggak nih bos? Saya bilang gitu kan. Erick Thohir kayaknya ngasih kode ya walaupun gue nggak di situ. Dan dia sudah komunikasi kayaknya. Dan udah komunikasi, dia bilang sudah dia sebut nama Jairo. Nah langsung gue, oh ini pas banget nih. Jairo kan tukang jagal. Jairo kuat. Jairo ritual ya. Jadi teman-teman ini bukan nggak sesat nih. Jadi Jairo ritual. Habis tegang banget. Nah mungkin dalam waktu dekat dia akan dinaturalisasi. Karena Ole kan udah tinggal nunggu waktu lah. Nah, itu tinggal Jairo. Dan ini yang mungkin nanti akan berduet dengan Ivar Jenner untuk mendukung Tom Hai mendeliver bola ke depan. Seperti itu kira-kira, Bung Jarwo kuat. Oke, ngomong-ngomongin soal minute play nih, Bu Arpa. Iya. Ini kan Kluivert sempat menegaskan ya bahwa seorang pemain itu harus mempunyai minute play di klubnya. Kalau emang nggak ada minute play di klubnya, nggak bisa dapat minute play di timnas. Ini agak beda nggak sama Coach Shin? Agak beda. Coach Shin kan nggak dapat minute play di klub, bisa dimainin juga. Betul. Itu kenapa bisa terjadi? Karena selama mungkin beberapa tahun terakhir Patrick Kluivert lagi, Sintayong sudah bersama dengan para pemain ini. Jadi walaupun karakternya udah tahu, terus kemudian kelebihannya semua dia udah paham. Jadi kayak Hapner misalnya di Wolverhampton Under 21 kan dia nggak dapat minute play kan, hampir nggak dapat lah, sesekali dia main. Tapi dia tahu, oh ini orang punya determinasi, dia selalu komit, gue pasang. Bahkan Pratama Arhan juga kan, suka atau nggak suka, dia udah tahu karakternya. Bahkan golnya Tom Hai di China kan gara-gara Pratama Arhan juga diawali. Dan ada beberapa pemain lain termasuk Nathan Chow. Jadi ini adalah termasuk Marcelino sebetulnya. Marcelino juga, bahkan dia golin 2 kali. Jadi at the end kan achievement. Nah, sementara kalau Patrick Kluivert dia kan nggak punya waktu untuk melihat secara langsung, secara dekat, heart to heart dengan para pemain ini. Jadi dia ya basicnya itu tadi, minute play equals dengan kebugaran. Dia juga menekankan kebugaran. Kebugaran itu kan berbanding lurus juga dengan minute play dia dan juga competitiveness level. Jadi Nathan itu terakhir waktu main lawan Jepang kalau nggak salah, setelah dia udah berapa lama nggak main di klub itu kelihatan banget nggak se-shape waktu dia katakanlah masih reguler di Swansea atau sempat dapat minute play. Jadi ya ini masuk akal. Jadi dan gue ngobrol dengan Coach Neil, backbone ini nggak akan terlalu banyak berubah. Tadi Mas Aryo udah sebut Calvin Verong di kiri udahlah tutup mata. Martin Pais, kemudian Bang Jai, very likely Max Hilgers, di kanan itu bisa Sandy Walsh atau Kevin Dix.
terus Tom Hai, terus Ivar Jenner. Itu adalah beberapa nama yang kayaknya udah deh 7-8 orang ini pasti. Tinggal mungkin 2-3 orang dia akan utak-atik. Tergantung situasi kebugarannya, tergantung juga ininya. Jangan sampai cedera. Kan kita nggak tahu nih, kita udah ngomong kayak gini, tiba-tiba misalnya kayak di Februari cedera gitu. Iya, kan masih ada 2 bulan lagi. Mudah-mudahan sih enggak. Dan Max Hilgers terakhir masih belum main di 20. Jadi kita nggak tahu. Mudah-mudahan fit. Justru Hafner yang udah balik dari gegar otak ringan itu udah info valid lah. Dia udah balik dari cedera, dari gegar otak ringan. Cuman agennya ini lagi pusing karena Patrick Kluivert udah ngeluarin titah kan bahwa gue mau lihat minute play, sementara dia belum dapat minute play yang cukup. Jadi mau tetap di stay di Liga Inggris, gajinya lumayan, atau dia balik nih ke Belanda, ada yang minatin dia katanya dapat minute play tapi gajinya rendah. Nah itu. Iya, bicara minute play emang secara logika, secara fairness emang itu yang harusnya menjadi mindset dari seorang pelatih. Pelatih timnas pasti dia akan melihat pemain yang bermain secara reguler yang secara otomatis akan memperbesar peluangnya untuk masuk ke tim dan juga ke tim inti. Jadi ketika ditanya, pasti mindset dia saat dulu menjadi pemain, saat menjadi pelatih, ya kan pasti dia melihat itu kan. Dia melihat, pemain yang bermain secara reguler, karena kan orang bermain terus-terusan, tiap pekan main terus, artinya kan dia akan mengasah decision making dia. Sementara ketika lo nggak bermain dalam kurun waktu yang cukup panjang, walaupun berlatih terus secara kompetitif, tapi decision making saat di atas lapangan, saat bertanding, itu kan terasa ketika lo bertanding. Sehingga kapan gue harus nembak, kapan gue harus balik lagi ke belakang, kapan harus melakukan penetrasi, kapan gue harus oper ke teman, itu kan makin terasa kalau lo bermain secara reguler. Makanya kenapa Patrick Kluivert mengatakan hal itu, ya betul, karena dia mungkin belum tahu jeroannya timnas kita seperti apa, belum tahu juga para pemain ini adalah pemain-pemain inti enggak di klubnya masing-masing, tapi yang dia tahu adalah biasanya untuk masuk timnas adalah seperti ini. Makanya dia mengatakan minute play. Apakah ucapannya akan menjadi bumerang? Itu sangat mungkin terjadi ketika dia melihat, lah ternyata Hübner nggak dapat jam terbang tinggi, ternyata Nathan nggak dapat jam terbang tinggi, bahkan Marcelino baru kemarin main di Piala FA. Yang AFF. Cuma 3 menit ya? Iya, dan pemain-pemain lain di tim lokal kita justru yang minute play-nya tinggi, tapi kan tampilnya di Liga 1. Iya. Ya jadi mungkin dia akan mengakses lagi nih. Mungkin juga nanti akan mengkoreksi bahwa dia sudah tahu permainan mereka based on beberapa kali pertandingan di timnas. Dia akan melihat walaupun pemain-pemain ini selama ini tidak mendapatkan minute play di Eropa ataupun di Asia, contohnya Pratama Arhan, contohnya Marcelino ketika di Belgia, kan gue selalu mencontohkan dia gitu ya. Minute play-nya bisa dibilang nggak ada sama sekali gitu di Denze, tapi ketika main di timnas works terus permainan dia gitu ya. Karena kan memang STI sudah tahu, ini pemain gue tahu gimana mengeksploit dia untuk bermain secara optimal. Nah itu yang kedepannya pasti harus diketahui oleh Patrick Kluivert. Tapi kalau pemain lokal juga gue rasa, kan tadi yang Mas Aro bilang kan, banyak yang di luar Rizky Ridho sama Marcelino lah ya, bukan kita membelah ya. Tapi pemain lokal pun kalau main inti juga nggak gampang juga lah untuk nembus ini ya. Iya kan? Pasti PR. Karena kan ya harus kita akui lah, reguler di Liga 1 pasti kreditnya berbeda dengan walaupun cadangan sekali-sekali di cadangan Liga, di cadangan Eropa, di Liga luar. Karena kan emang quality lo berlatih di Eropa kan pasti setingkat atau 2 tingkat lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Tapi ya justru ini menarik ketika nanti ketika dia datang di bulan Februari, dia akan menonton pertandingan-pertandingan, dia akan melakukan assessment di situ dan melihat bahwa oh ini pemain-pemain potensial ternyata untuk bisa masuk ke skuad gua. Pemain-pemain yang selama ini mungkin menjadi cadangan dari Sintayong, lalu pemain-pemain yang tadinya mungkin tidak terpanggil oleh Sintayong, justru di mata Kluivert, di mata nanti Alex Pastoor, di mata Dani Lansat, oh kita butuh nih pemain-pemain seperti ini. Bisa jadi akhirnya minutes play yang diucapkan oleh Patrick Kluivert itu berlaku juga untuk pemain-pemain kita yang ada di Liga 1. Menarik sih untuk menantikan apakah pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit main, tapi ternyata di timnas main tetap bagus, bisa terus dipertahankan oleh Patrick Kluivert, atau dia justru akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain kita yang lain, yang minutes play-nya banyak, tapi bukan di liga kompetitif. Nah kalau itu gue lihat tuh di lokal sebenarnya ada beberapa nama sih, kayak Yakob kan dia rutin dan ya pokoknya Egy lah one of the best sekarang. Iya one of the best lah di lokal betul.
Witan mungkin, Malik juga mungkin Iya. 3 nama ini dari pemain Liga 1 yang dapat nilainya lumayan dan punya kemungkinan untuk dilirik dan punya possibility untuk masuk let's say cadangan main. Iya. Mungkin 3 nama itu ya Mas ya. Atau Kambuaya juga Kambuaya kan juga ya, punya betul. kemampuan Ya, untuk itu. di situ. Mungkin dia akan memberikan kesempatan lagi buat Mark Klok, kan nggak tahu juga. Kalau Mark Locke sih honestly agak susah Kalau sih. Sama ini juga Mas. kalau kita lawannya dia Tom Hai emang sulit sih. susah untuk karena menggantikan. saingannya di tengah. Mungkin Iya, dia iya. nggak di Persib dia bagus. Cuma di tengah tuh saingannya kan udah ada Nathan, even Nathan cadangan ya. Terus ada Ivar Jenner, bahkan juga ada Kevin Dix bisa ditaruh sana. Apalagi kalau Jaro masuk gitu. Ada Jadi Tom mungkin agak Hai. susah. Ada Tom Hai juga ya. Jaro kuat tadi ya, yang masuk ke timnas ya. Kok Jero Matos? Jaro Ridwan, gue bilang sama Matos ya. Waduh, orang dulu banget ya. Jaro Matos. Oke, pertanyaan terakhir buat hari ini. Ih, nggak kerasa ya. Pertanyaan $1 juta untuk Mas Sabto Phone a dan friend. juga Iya deh. Bung Harpa. Ini Saya boleh kalau pilih- mau phone a friend boleh banget kalau yang Pilih ini ya. 50-50 deh. Belum, Belum pertanyaannya ya, belum. belum ya. Ini kan isu yang beredar saat ini adalah kabarnya, ini isu di sosial media ya teman nalar, bahwa STY itu nantinya akan jadi dirtek untuk timnas Indonesia. Enggak sih, isu liar ya Mas ya. Isu ini- liar lah. Sama kayak juga tuh yang ada daftar Iya, pelatih-pelatih itu juga. dinamikanya tuh terlalu wow gitu. Jadi ini liar ya. Ada nama Dirkait sebagai pelatih striker. Tapi Irfan kayaknya Bahdim juga. melihat Patrick Kluivert di beberapa klub justru dia adalah pelatih striker. Kayaknya Aneh ya. Kayaknya dia seorang diri bisa nih untuk Iya. bisa meminta para strikernya untuk gini loh cara ini. Cuman ya mungkin aja dia akan menambah pelatih striker. Tapi kalau Dirkait juga masih terlibat sama klub. Iya. Lalu muncul nama pelatih kiper Martin Stekelenburg. Jadi bentar Martin melatih Martin tuh. Martin. Ya dia ngeliat seniornya Stekelenburg. Tapi kan Stekelenburg juga ternyata dia saat ini kalau nggak salah masih jadi dirtek atau apa gitu. Maksudnya terlibat di klub juga. Lalu ada sempat nongol nama Pep Linders. Pep Linders dibilang menjadi Gua nggak tahu Pep mau Linders jadi siapa sih? asistennya Jurgen Klopp. Oh. Tapi sekarang dia diambil sama Red Bull Salzburg. Oke. Dia melatih itu. Dia salah satu otak di balik suksesnya Jurgen Klopp juga. Nama-namanya mentereng banget sih, tapi kayaknya apa mungkin bisa langsung dengan keterlibatan mereka di klubnya masing-masing, apakah mau bergabung dengan cepat. Kayaknya terlalu liar gitu isunya. Lalu sempat ada beberapa pemain lokal ya. Irfan Irfan Bahdim. Bahdim, Dan itu Rafael yang kita Maiti. sebut-sebut tadi kan Martin Stekelenburg, Dirkait itu kan level gaji-gajinya juga mungkin Iya, sama pasti. masih Patrick Kluivert Iya. kan. Berapa? Totalnya bisa ratusan miliar itu. Iya. 50 miliar lah Buang mungkin satu, bulan. datangin 5, tapi Iya. wow gitu kan. Belum Alex Pastor sama Deli Lanza. Iya. Jadi kayak Mungkin terlalu Kluivertnya mewah. sendiri gajinya nggak sebesar Sintayong. Betul. Tapi as a package, Tim. asistennya Sintayong dulu mungkin nggak sebesar ini gaji-gajinya. Tapi nama-nama ini yang sudah teruji di Eropa, pasti kan lebih tinggi. Tapi ya terlalu liar sih. Kalau gua bilang nama-nama ini, ya nama lokal yang mungkin bisa menjebatani. Kalau betul Irfan Bahdim, Rafael Maitimo, Stefano Lillipali misalnya. Sebenarnya yang perlu itu satu sosok seperti Coach Nova ya. Iya, iya, perlu. betul. Entah mau Coach Nova atau siapa. Sosok pelatih kuat yang lokal gitu. yang lokal Atau gitu. mungkin jangan-jangan Coach Justin. Mesti ini dulu lah, mesti di briefing apa di Ntar screening makin dulu susah benar. dia di WhatsApp, jangan. Oh iya, jangan. Iya. Gitu. Karena ini tadi terlalu liar kan ini isunya, jadi ada satu Jadi kayaknya pertanyaan. kalau Sintayong kayaknya enggak sih. Kayaknya Iya. udah tutup buku ya. Udah lah, Dengan udah. Sintayong kan nggak mungkin lagi. Pasti nanti akan ada pro-nya ke dia, ada Wah, kayak gitu-gitu lagi. aneh sih Pasti- situasinya ya. Iya, Bizar pasti. awkward, itu. awkward. Pasti nggak mau lah federasi menempuh. Dia main golf aja udah sekarang nih, lagi Iya. happy dia. Kalau awkward kan nggak enak ya. Awkward. Oke, ada satu pertanyaan lagi buat Mas Sabto dan juga Bung Harpa. Ini pertanyaan bonus. Ini kan ini kayak lagi main kuis ya, pertanyaan bonus. Ini kan nanti di laga saat melawan Australia dan juga Bahrain. Ya. Patrick Kluivert ini menargetkan 4 poin, yang mana sebelumnya Coach STY dapatnya 2 poin kan saat menghadapi Australia dan juga Bahrain. Apakah ini Terlalu muluk? masih Tapi apa gini ya, masih memungkinkan? suka dari presentasinya Patrick Kluivert, dan ini adalah karakter-karakter pelatih Eropa. Mereka tuh straight to the point. Jadi ditanya apa, dia jawab. Kalau dia nggak mau jawab, ya nggak mau jawab. Jadi kemarin kan luar biasa juga tuh, kaget. Dia jawab, dia sebut angka gitu. Ya. Gue targetin berapa? 4 poin. Wah, asumsi kita pasti udahlah. Seri lawan Australia, menang lawan Bahrain. Which is good. Gue menghargai itu. Bahkan dia bilang, Berapa harganya? bahkan dia sebenarnya bilang kan, gue sebenarnya mau bilang 6 kan gitu kan. Cuman gue hargain aja Australia. Wah, mantep juga nih kawan ini nih. Tapi sekali lagi nanti tinggal pembuktiannya di 20 dan 25 Maret. Buat gue sebenarnya
kalah lawan Australia, it's not a big deal selama kita menang lawan Bahrain. Oke. Karena tantangannya dua. Kalau di Sydney, penontonnya kan nggak banyak. Dari info terakhir itu sekitar 3.250 tiket yang terjual. Asumsikan ada yang nggak tercatat 4.000, 5.000. Apapun yang terjadi di Sydney nanti, mozaiknya itu nggak akan pressurize. Tapi once kita balik ke GBK, semua orang nih menanti sentuhan dia. Kalau kita menang, artinya banyak. Satu, kita head to head dengan Bahrain. Kita dapat 3 poin, dan kita mencegah lawan utama kita mendapatkan poin. Kedua, kita punya dendam. Kalau gue boleh kata terminologi yang kasar ya, dengan kita dikerjain di Bahrain. Semua orang nungguin tuh. Pak Sumarji aja udah nggak sabar nungguin partai ini. Dan ketiga, ini akan menjadi jawaban akan keraguan publik kalau yang ragu terhadap Patrick Kluivert. Gue sajikan apa yang lu mau. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita bisa berlayar cruising dengan aman, dengan nyaman sampai tanggal 5 Juni. Jadi sekarang ini semua masih wait and see. Tergantung nanti 25 Maret yang menjadi persimpangan kemana arah kita nanti. Tapi 4 poin itu realistis nggak menurut Mas Sato? Apalagi ini waktunya singkat banget, plus yang nggak ketemu itu tadi kan? Iya, tugas berat sih, yang pasti tugas berat. Cuman gue seneng dengan optimisme yang dimunculkan oleh Patrick Kluivert. Dan yang lagi-lagi diwawancara dia mengatakan bahwa laga yang gue tonton adalah Australia dan juga Arab Saudi. Yes. Based on laga lawan Australia adalah defense kita yang luar biasa. Kita harus akui waktu kita lawan Australia di Jakarta, 24 shots yang ditembakkan oleh Australia tanpa gol. Man of the match-nya jelas Martin Paes, tapi berkat lini pertahanan kita yang luar biasa. Mungkin dia melihat lini pertahanan kita oke, sehingga bisa meladeni Australia, bisa membuat mereka kesulitan untuk bisa membobol kita. Lalu based on laga lawan Arab Saudi di Jakarta, ya kalau kita lihat Bahrain, Arab Saudi, tipikal pemainnya mirip, gaya bermainnya juga physical, gaya-gaya Timur Tengah, sehingga dia mungkin melihat, oh meladeni Bahrain adalah seperti kita meladeni Arab Saudi. Main menyerang, main terbuka, main dengan kolektivitas yang tinggi, eksekusinya yang sempurna. Mungkin dia melihat dua laga ini sebagai laga atau acuan untuk bisa meraih 4 poin tadi. Bertandang ke Australia, syukur-syukur kita bisa menang, tapi mungkin dia tidak terlalu mengawang-awang sehingga dia mengatakan imbang sebagai outcome yang paling realistis. Lalu Bahrain di Jakarta memang must win match ya, harus kita akuin ya, kan selalu gue bilang 3 must win match kita adalah Arab Saudi, Bahrain, China. Arab Saudi sudah kita lewati, ya tinggal Bahrain dengan China. Yang dimulai dengan Bahrain dulu di sini. Bumbu-bumbu kita yang membuat ramai kita dinalar juga pada waktu itu. Akhirnya kita hanya mendapatkan 1 poin. Jelas kita menantikan 3 poin di sini dengan akuisisi pemain yang semakin banyak, semakin komplit skuad kita. Tentunya harapannya kita bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain. Dan saya lihat 4 poin termasuk target yang realistis lah. Seri melawan Australia, based on seri juga kita di Jakarta, dan juga menang lawan Bahrain. Jadi ya gue senang, Patrick Kluivert optimis, ya kita harus dukung itu. Nanti kita tunggu 20 dan juga 25, outcome-nya, eksekusi di lapangannya seperti apa. Kita bermimpi untuk mendapatkan 4, bahkan Harpa tadi berani mengatakan 6. Siapa bilang? Enggak ya? Enggak. Tadi lu memberikan poin 6, oh bukan itu ya? Bukan. Patrick Kluivert tuh ajar kuat gawat juga nih. 4. Digoreng. Waduh, bisa nanti. Biar ntar dipotong. Dipotong nih, gawat juga nih. Enggak, 4 poin lah. Dan gini gue tambahin. Dari segi historis, dengan stage di round 3 seperti itu, 6 tim, bla bla bla, itu dari history, gue pernah bikin sedikit inilah riset. Kalau kita dapat, to be precise ya, 12,25 poin, itu bisa lolos ke 3-4. Oke. Tapi oke lah, ini kan dibuletin ke bawah. Jadi 12 poin, itu sebenarnya harusnya aman. Apalagi ini kan ketat kan. Jadi kalau kita bisa menang lawan Bahrain sama Cina, sebenarnya harusnya tuh barang udah masuk. Iya, 3-4 masuk. 3-4 masuk gitu. Jadi tantangannya, makanya gue bilang oke lah, lawan Australia bukannya kita nggak mau menang, cuman ya bawa 1 poin bonus kalau kalah, yang penting lawan Bahrain menang. Ya, targetnya kan memang 6 sampai 7 poin dari 4 game ini ya. Iya, betul, exactly. Dari 4 game itu kan memang 6 sampai 7. Jadi minimal 6 lah, itu aman tuh. Gitu. Yang pastinya kita kawal terus dan dukung terus sampai bulan Maret nanti ya. Pasti. Kita sebagai fans Timnas Indonesia, kita dukung selalu Timnas kita. Pastinya. Dengan pelatih yang baru saat ini. Yes. Dengan tambahan pemain baru. Dan tambahan pemain baru. Itu yakin sih jadinya Timnas kita kuat sih memang ya. Meskipun harus ada catatan juga ya, pemain baru itu juga ada tantangan
komunikasinya itu adaptasinya Adaptasi. juga tetap ya. Ya, kalau menurut teman nalar semua gimana nih? Apakah kalian ada pendapat mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Mas Sabto, dan juga Bung Harpa pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. 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 Bye.